Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Nuraini, kelas 11 MIPA 1, mata pelajaran biologi, tugas praktik psikomotorik sel. Daftar tugasnya adalah 1. Pengertian sel, 2. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, 3. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan, 4. Penjelasan fungsi organel sel. 1. Pengertian sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Ada makhluk yang hanya memiliki satu sel saja. Begitu juga dengan teori-teori dari sel. 2. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti dan membran inti sel. Sel prokariotik menyimpan DNA-nya di dalam nukleus dan mengambang bebas di dalam sel, sedangkan DNA sel eukariotik tersimpan secara rapi di dalam inti sel. 3. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan memiliki perbedaan walaupun secara umum organelnya sama. Sel hewan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh hewan, adapun sel tumbuhan adalah unit fungsional dasar yang membangun tubuh tumbuhan. Secara umum, sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Amatilah gambar untuk melihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan secara lebih jelas lagi. Penjelasan fungsi organel sel. A. Membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstisial di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. B. Plastida atau kloroplas. Plastida adalah organel terikat membran gana yang terlihat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Umumnya ditemukan di dalam sel tumbuhan fotosintesis. Plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas, sedangkan plastida yang mengandung pigmen selain warna hijau disebut kromoplas. Peroksisom. Peroksisom merupakan salah satu tipe badan mikro atau mikrobody pada sel tumbuhan atau suatu ruang metabolisme khusus yang dikelilingi oleh membran tunggal, mengandung enzim yang menyalurkan hidrogen dari berbagai subbrat ke oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk samping. Selanjutnya, peroksida diuraikan oleh katalase menjadi H2 dan O2. Peroksisom juga berhubungan erat mitokondria, retikulum endoplasma, dan kloroplasma. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. RE merupakan bagian dari sistem endomembran. RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga RE ini merupakan separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Gambar di bawah adalah contoh gambar retikulum endoplasma. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ribosomal RNA ditranskripsi dan berkumpul di nukleolus. Amati gambar untuk mengetahui lebih jelas lagi. Lisosom. Lisosom adalah organel membran yang banyak ditemukan pada banyak sel hewan.
Lisosom adalah suatu organel di dalam sel berbentuk bulat berdiameter 0,25 hingga 0,5 un dan terikat membran yang di dalamnya terdapat enzim hidrolipid yang berguna untuk mengontrol pencernaan di dalam sel dengan berbagai keadaan. G. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri atas air, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Sitoplasma merupakan bagian cair yang menopang banyak organel penting seperti mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, dan peroksisom. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penempatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.